Selamat malam buat kamu yang belum tidur dan sedang dalam perjalanan untuk menggapai mimpi. Gua Adit di cerita sebelum tidur, dengan cerita yang akan membuat kamu tertidur pulas. Anjay. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua yang dengar video ini sehat-sehat ya. Setelah banyaknya kesibukan hari ini, gua balik lagi di cerita sebelum tidur. Di episode 3 ini, gua bakal bahas sesuatu yang pasti terjadi di usia pendewasaan ini. Banyak hal yang terjadi dalam hidup, mulai dari hal menyenangkan hingga menyedihkan. Setiap langkah yang terjadi pun tak bisa kita rencanakan, karena semua jalan yang kita lalui telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Begitu juga ketika kita memiliki harapan, keinginan, dan target dalam hidup. Kita akan kecewa saat realita tidak sesuai dengan impian dan harapan selama ini. Rasa kecewa hadir jika kita terlalu berharap, terlalu bermimpi. Namun, jangan takut dengan kekecewaan, karena kita perlu merasakannya untuk memiliki mimpi dan harapan agar hidup kita lebih baik lagi. Ketika mimpi dan harapan datang ke hidup kita, dua hal itu bagaikan keinginan yang tak bisa dipendam dan bagaikan sebuah janji yang harus ditepati. Akan tetapi, apa sih sebenarnya impian itu? Apakah impian berbeda dengan harapan? Impian dan harapan memang tak terpisahkan gitu ya. Agar impian itu terwujud, tentunya dibantu dengan penuh harapan yang membara, berapi-api. Meski begitu, kedua hal tersebut tetap memiliki perbedaan. Mimpi merupakan angan yang terdapat dalam alam bawah sadar kita. Tanpa mimpi, seseorang mungkin bisa merasa hidupnya tak berwarna. Sementara itu, harapan merupakan keinginan yang dibuat saat sadar, di mana seseorang itu sadar akan keinginannya dan berharap untuk meraihnya, sehingga membuatnya akan bekerja keras melakukan berbagai hal demi terwujudnya harapan yang dia mau gitu ya. Tapi di sisi lain, banyak juga orang yang memiliki harapan dalam hidupnya tapi kurang berusaha untuk menggapainya. Maka ya itu sama aja, dia masih terus bermimpi dan berangan-angan belaka. Impian dan harapan mulai menjadi tujuan masing-masing manusia menjalani hidupnya. Mimpi hadir menciptakan harapan, dan harapan ada untuk mewujudkan ke dunia nyata. Anjay. Namun tidak sedikit pula orang yang bermimpi dan berharap, tapi belum mewujudkannya. Karena saat keduanya datang, mungkin saja mereka belum siap sepenuhnya jika impian dan harapannya menjadi kenyataan. Ya, bisa dibilang apa ya? Seorang anak terkadang akan menjadi harapan besar bagi orang tuanya. Hal tersebut membuatnya harus berusaha memegang kendali terhadap pencapaian yang bisa mengubah derajat keluarga. Tapi menjalani hal semacam itu tentunya membutuhkan tenaga yang tidak sedikit gitu ya. Terlebih lu harus diharuskan untuk bisa senantiasa berhasil terhadap setiap percobaan dalam merealisasikan harapan. Ketika sedang menghadapi situasi semacam itu, ada beberapa hal yang harus lu lakukan lebih bijak gitu dalam menjalaninya. Ya, saat lu menjadi salah satu harapan keluarga lu, tentu lu pasti memiliki impian gitu ya. Tapi saat impian lu ingin lu wujudkan,
secara realisasinya lu menjadi harapan sebuah atau suatu harapan keluarga gitu ya. Wah, itu berat banget sih. Cuma ya ada ada apa ya, bisa dibilang bukan tahap sih. Maksudnya yang pertama lu harus perbaiki pola pikir dan kemampuan lu yang lu punya gitu. Sebelum mengarungi perjuangan panjang untuk bisa mengangkat derajat keluarga, lu wajib memperbaiki yang ada dalam diri lu sendiri gitu. Entah itu pola pikir maupun skill. Kedua hal itu menjadi vital dan wajib terus lu asah untuk memudahkan pencapaian tujuan yang akan lu kejar gitu. Lagi pula di depan sana akan ada banyak halangan yang hanya bisa dilewati dengan cara memiliki kedua hal yang tadi gitu, pola pikir dan skill. Maka dari itu mulai sekarang lu harus berusaha untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada dalam diri lu dengan mengikuti berbagai macam, entah itu kelas atau kursus atau semacamnya. Ya intinya lu upgrade diri lu lah. Ada skill dan ada hal yang lebih dari lu gitu. Yang kedua tuh jangan terlalu menjanjikan sesuatu secara berlebihan. Lu bukannya nggak boleh sih ya, bisa dibilang jangan terlalu sih. Apalagi lu menjanjikan sesuatu yang berlebihan kepada orang tua lu gitu. Memang saat ini lu sedang menjadi salah satunya harapan keluarga gitu kan. Meskipun begitu, jangan lu terpancing untuk melontarkan janji-janji manis agar mereka tetap percaya kepada lu gitu. Berjanji mengenai hal-hal baik kepada orang tua sebenarnya boleh-boleh saja gitu kan, asalkan lu harus tetap berpikir secara realistis dan mengerti keadaan lu saat ini gitu. Ya entah itu lu sedang proses meniti karir lu, mengejar impian, tapi di sisi lain lu juga salah satu harapan keluarga gitu kan. Ya sesuai realistis dulu menjalani porsi lu. Misalnya lu sedang menjalani di posisi bantu keluarga, ya itu dulu jalani. Jangan lu berjanji terlalu berlebihan gitu. Itu malah menjadi bumerang dan penghambat lu dalam merealisasikan sebuah mimpi gitu. Yang ketiga, berusaha untuk menjaga kesehatan untuk merealisasikan ekspektasi orang tua terhadap lu gitu. Lu wajib memiliki kebugaran yang cukup oke. Hal ini harus dilakukan sebab nantinya lu pasti akan mendapat banyak tanggungan di depan sana. Jika hal itu tidak dihadapi dengan tubuh yang sehat, maka lu akan jatuh sakit. Ya dengan kata lain, kekuatan fisik merupakan sesuatu yang perlu dipertimbangkan di samping pola pikir maupun kemampuan gitu. Jika ketiga hal itu diselaraskan, nantinya lu pasti akan memudahkan dalam mencapai goals untuk mengangkat derajat orang tua atau derajat keluarga gitu. Ya yang terpenting sih jaga kesehatan gitu. Terlepas nantinya bagaimanapun lah ya. Ya intinya lu harus sehat dulu lah gitu. Yang keempat juga buat target pencapaian agar tidak berantakan gitu. Boleh dibilang bahwa membuat target pencapaian adalah sesuatu yang wajib dilakukan gitu. Hal tersebut bisa membuat lu ngerti nih seberapa jauh diri lu melangkah di dalam jalur perjuangan gitu. Nantinya lu akan mampu menyiapkan strategi jitu untuk bisa merealisasikannya. Anjir. Seperti ini ya, mau perang gitu ya. Ya itulah target, membuat target pencapaian gitu. Target-target itu memang harus dibuat serealistis mungkin gitu.
Lu juga tidak boleh terlalu realistis, sebab nantinya harapan yang diimpikan tidak bisa menjadi tumpuan untuk mengangkat derajat lu gitu. Jadi target lu ya yang harus lu buat secara realistis gitu. Cuman setelah menjalani secara realistis, ya lu jangan sampai impian lu hilang gitu aja gitu, karena lu terlalu realistis gitu. Paham ya? Yang kelima ya, lu harus belajar tentang finansial gitu, tentang keuangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa uang merupakan salah satu faktor utama sebuah derajat keluarga dapat terangkat gitu ya. Dengan kata lain, lu wajib memiliki keadaan finansial yang baik. Salah satu caranya adalah dengan memperbaiki pola alokasi keuangan, baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Sebelum terlambat, mulailah untuk belajar terkait bagaimana caranya mengatur uang dengan baik. Lu juga wajib melek perihal ilmu-ilmu finansial, investasi lah ya. Nantinya harapan orang tua terhadap lu pasti bakal terrealisasi dengan mudah. Ya memang dari kelima poin-poin yang tadi gue sampaikan gitu ya, ya memang berat untuk dijalani gitu, apalagi lu menjadi salah satu harapan keluarga gitu ya gitu. Tapi ya setidaknya dengan lu dengar video ini, nonton video ini dan dengar suara gua gitu aja ya ya mendapat apa ya, bukan pencerahan sih, jadi terbuka gitu. Menjadi harapan keluarga tuh memang berat gitu, tapi lu nggak sendiri. Di luar sana mungkin banyak yang lebih dari lu berjuangnya gitu kan gitu. Jadi 5 poin tadi tuh menurut gua salah satu proses perjuangan untuk lu mencapai impian dan harapan yang lu tuju gitu. 5 hal tersebut ya memang bisa dibilang di fase pendewasaan ini tuh sangat berat gitu ya, tapi ya itulah pendewasaan gitu. Gimana lagi kan gitu, apalagi lu seorang laki-laki gitu. Menurut gua sih lu harus menjalani 5 poin tadi gitu. Perbaiki pola pikir dan kemampuan yang lu miliki gitu kan, upgrade diri lu baik skill itu ataupun pengetahuan gitu. Yang kedua, jangan terlalu menyajikan sesuatu secara berlebihan. Yang ketiga, berusaha untuk menjaga kesehatan. Yang keempat, buat target pencapaian. Dan yang kelima, lu harus belajar tentang finansial gitu. Itu sih menurut gua 5 poin yang penting yang harus lo lakukan khususnya dalam masa pendewasaan ini. Dan buat lo yang masih struggle anjay ya begitulah ya, mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan di episode 3 ini. Semoga lu semua yang nonton video gue ini terbuka gitu ya pikirannya. Oke, sekian dari gue, Adit, di cerita sebelum tidur. Bye.